usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib perbuatanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Kau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya dasari dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 sampai dengan ayat yang ke-112. Dan saya akan membacakan ayat demi ayat bagi kita sekalian pagi ini. Ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku,
tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah aku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-105 dari Mazmur pasal yang ke-119 ini, firman Tuhan berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Lalu apa arti firman Tuhan yang digambarkan sebagai pelita dan terang itu? Pada bagian renungan kali ini, saya ingin membagikan 3 hal berkaitan dengan apa artinya firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang. Yang pertama, bahwa firman Tuhan yang digambarkan sebagai pelita dan terang itu adalah firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita, menjadi pegangan hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Di ayat 106 demikian dikatakan pada pasal 119 dari kitab Mazmur ini, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di Mazmur pasal 119 ini menyebutkan 20 kali untuk hidup berpegang pada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kita hidup berpegang pada firman Tuhan. Saudara, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, secara sempurna dalam hidupnya, Dia menunjukkan bahwa Dia berpegang pada firman Tuhan. Saudara, ketika Dia dicobai oleh iblis, Yesus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita pun demikian. Kita dimampukan untuk berpegang pada firman-Nya, tentunya ketika saya dan saudara berada di dalam Kristus. Hal yang pertama, arti dari pelita dan terang, firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang, adalah bahwa firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup saya dan saudara. Yang kedua, bahwa firman Tuhan itu sebagai pelita dan terang itu memberikan saya dan saudara kekuatan pada masa-masa yang sulit. Di ayat 107 dan 108 di sana dikatakan, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara, di sana kita dapat melihat firman Tuhan adalah kekuatan bagi orang percaya pada masa yang sulit. Walaupun dalam kondisi yang sulit, firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, sehingga pada masa yang sulit kita tetap memuji Tuhan. Saudara ingat bagaimana Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, ia mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan, dan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat firman Tuhan sebagai pelita dan terang, itu menjadi kekuatan bagi Raja Daud. Demikian pula Paulus, saat ia di penjara, dia tetap memiliki sukacita di masa yang sulit, karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Di ayat 109 dan 110 dari Mazmur 119 ini, pemazmur menyatakan bahwa di tengah banyaknya jebakan yang dapat menjatuhkan dirinya dalam dosa atau bahaya, ia bersandar pada firman Tuhan. Dan dengan bersandar pada firman Tuhan, dia dapat terhindar dari mara bahaya dalam hidup ini. Demikian pula saya dan saudara, manakala kita bersandar pada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi kekuatan saya dan saudara pada masa-masa yang sulit ini, dan kita bisa terhindar dari mara bahaya.
hal yang ketiga dan yang terakhir, bahwa firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang. Itu artinya bahwa firman Tuhan itu menjadi sumber sukacita bagi saya dan saudara. Di ayat 111 sampai 112 firman Tuhan di sana dikatakan demikian dari Mazmur pasal 119. Peringatan-peringatanmu itu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah aku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudara, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku, kata pemazmur. Pemazmur menganggap firman Tuhan sebagai harta yang sangat berharga, yang menjadi sumber sukacitanya. Bagi saya dan saudara, bagi kita orang yang percaya, sudah seharusnya kita juga bertumbuh di dalam kita menghargai firman Tuhan. Di sana firman Tuhan akan senantiasa memberikan saya dan saudara pegangan hidup. Firman Tuhan akan memberikan saya dan saudara kekuatan pada masa sulit, dan firman Tuhan menjadi sumber sukacita saya dan saudara. Sudah seharusnya kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada intinya, kebenaran firman Tuhan itu berbicara tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penolong saya dan saudara, sehingga sumber sukacita kita tidak terletak pada hal-hal yang lain, tetapi sumber sukacita kita terletak hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan kali ini menguatkan saya dan saudara, menjadikan saya dan saudara terus bersandar pada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Terus kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita, sebagai terang bagi jalan kehidupan saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan kali ini. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, anak tunggal-Mu, kami terus menyatakan sukacita kami di dalam Engkau, bahwa Engkau Allah adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang telah memberikan firman-Mu bagi kami untuk menjadi pegangan hidup kami, yang telah memberikan firman-Mu bagi kami, sehingga dalam masa-masa yang sulit ini kami kokoh dan kami kuat menghadapi setiap kesulitan hidup ini. Bahkan juga firman-Mu menjadi sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami, manakala kami melihat bahwa Engkau Yesus Kristus adalah kekuatan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, akan mendasari seluruh perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Sepanjang hari ini, mulai dari pagi ini, sepanjang hari ini, kami mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa, biarlah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dikuatkan oleh Tuhan senantiasa, dimampukan oleh Tuhan senantiasa untuk terus mengandalkan Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami di hari-hari yang sulit ini. Biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami untuk bisa mengatasi kesulitan, bisa mengatasi persoalan oleh karena pandemi yang luar biasa ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, setiap program pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, baik itu lewat vaksin, baik itu lewat protokol kesehatan, baik itu lewat PPKM, semuanya Tuhan, kami berdoa biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh melihat ada perkembangan yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa di dalam menangani
virus corona di bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa beri hikmat kepada pemerintah kami, beri hikmat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi daerah kami Sulawesi Tengah, berkati senantiasa. Berdoa bagi kota kami, kota Palu. Berdoa bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin.